Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan personal branding atau pencitraan diri terkait dengan mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Ibu Maryam Desmara Hadini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi melalui video visual. Baik, sebelum memasuki materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya Agung Nugroho dengan NPM 520, lalu rekan saya Lintang Cahyo Pambudi dengan NPM 504, Mindy Risa Karisma dengan NPM 509, dan yang terakhir Indana Yulfa Nur Khairin dengan NPM 521. Oke, langsung saja kita pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, pencitraan diri atau yang sering kita kenal dengan personal branding yaitu memainkan peran krusial dalam konteks komunikasi dan pencapaian target dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, komunitas, organisasi, perusahaan maupun pemerintah. Nah, dalam tingkatan individu ini, personal branding mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berkomunikasi dan mencapai tujuan pribadi mereka. Lalu pada tingkat komunitas, yang mana personal branding sendiri mempengaruhi bagaimana komunitas tersebut dapat berkomunikasi dengan dunia luar agar dapat menarik perhatian dan membangun personal branding yang kuat serta dapat mendukung dan mencapai tujuan bersama. Lalu pada tingkat organisasi maupun perusahaan, yang mana personal branding sendiri memainkan peran yang penting dalam bagaimana organisasi ataupun perusahaan tersebut memandu komunikasi dalam lingkup internal maupun eksternal. Seperti layaknya karyawan yang membangun personal branding yang positif dapat membantu meningkatkan citra perusahaan maupun organisasi sehingga dapat mencapai target bisnis yang diinginkan. Lalu pada tingkatan terakhir yaitu pemerintah, yang mana dapat membantu hubungan antara pemerintah dalam mengelola hubungannya dengan masyarakat maupun negara lain. Di sini pemimpin juga dapat membangun personal branding yang baik sehingga dapat mendapatkan dukungan dari publik sehingga mencapai tujuan pembangunan nasional. Lalu personal branding tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dan luas. Pencitraan diri yang baik dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan positif dan memperkuat identitas di berbagai tingkatan, yang mana pengelolaan pencitraan diri yang baik adalah menjadi kunci untuk membuka peluang membangun hubungan yang kokoh serta dapat mencapai tujuan secara berkelanjutan. Next. Untuk contoh kasusnya, Mukle ini merupakan salah satu seniman visual yang berkarya sejak 2010. Dia juga sudah beberapa kali menerima penghargaan seperti juara 3 Indonesia Art Award di 2015 dan meraih predikat karya seni terbaik di tahun yang sama, dan juga dinobatkan menjadi salah satu Forbes Indonesia kurang dari 30 tahun di 2020. Yang menjadi kunci keberhasilan Mukle ini adalah konsisten dalam gaya seni. Dia juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa brand, contohnya Uniqlo, untuk memperluas jangkauan karyanya ke audiens. Personal branding yang kuat ini membantu peluang bagi Mukle dalam dunia bisnis maupun di dunia seni. Dalam pembahasan kasus ini, public relation, betapa pentingnya personal branding untuk menjadi aset menarik perhatian audiens dan peluang kolaborasi. Ada 2 poin penting yang dapat dibahas untuk kasus ini. Yang pertama, Mukle ini mempertahankan ciri khasnya gaya visualnya, yaitu penggunaan warna yang cerah dan memiliki karakter yang unik untuk menciptakan citra yang mudah diingat dan dipahami oleh audiens. Yang kedua, Mukle ini berani menunjukkan identitas dirinya melalui karya seni yang memberikan tambahan autentik dan menjadi daya tarik utama karena keunikannya. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga, dalam strategi kolaborasi, Mukle menggandeng merek ternama seperti Uniqlo. Mukle memanfaatkan kemitraan sebagai platform untuk memperluas pengaruhnya. Dalam public relation, ini adalah contoh efektif bagaimana personal branding dapat diintegrasikan dengan strategi kolaborasi untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan. Untuk yang terakhir adalah Mukle meningkatkan reputasi melalui exposure. Dengan setiap kolaborasi yang dilakukan dapat memperkuat reputasinya sebagai seniman terkemuka, membangun persepsi positif publik dan menempatkannya sebagai figur yang relevan di industri
seni dan kreatif. Untuk selanjutnya adalah pada aspek personal branding ini menunjukkan bahwa Muklai berhasil memposisikan dirinya sebagai seniman yang unik dan relevan sekaligus meningkatkan daya tariknya sebagai mitra strategis bagi berbagai brand. Nah, selanjutnya adalah strategi Muklai dalam membangun personal brandingnya. Muklai memanfaatkan strategi pensil dalam membangun personal branding dengan mengelompokkan jenis media komunikasi berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah mempublikasikan karya seni dan menyampaikan berita tentang karyanya. Muklai menggunakan media massa. Media ini dipilih agar karyanya dapat dinikmati oleh audiens yang luas tanpa batasan jumlah. Untuk yang kedua adalah penyelenggaraan acara dan kegiatan sosial. Muklai memanfaatkan media publik. Media ini efektif untuk menarik perhatian dari masyarakat dan mendorong partisipasi langsung dalam acara tersebut. Untuk yang ketiga adalah untuk komunikasi yang lebih personal, seperti hubungan dengan media, hobi, dan negosiasi. Muklai menggunakan media antar pribadi ini adalah untuk memberikan komunikasi yang mendalam antar individu. Untuk yang terakhir adalah dalam berinteraksi dengan komunitas, Muklai memanfaatkan media kelompok melalui kegiatan bersama komunitas tercipta manfaat yang saling menguntungkan dan kedua belah pihak. Kesimpulan, Muklai berhasil membangun personal branding yang kuat melalui konsistensi gaya seni khas, keberanian mengekspresikan identitas otentik, serta kolaborasi strategis dengan brand besar seperti Uniqlo. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media melalui strategi pensil, ia memperluas jangkauan dan memperkuat reputasinya sebagai seniman terkemuka. Strategi ini menunjukkan bahwa personal branding yang terarah dapat menciptakan citra positif dan relevansi yang tinggi di industri seni kreatif. Beberapa saran yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah: yang pertama, Muklai memperkuat mereknya dengan berkolaborasi dengan berbagai industri untuk menjangkau audiens yang lebih beragam. Kedua, memaksimalkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas bersama komunitas untuk memperkuat jejaring dan citra positif sebagai figur inspiratif. Yang keempat, memperkuat narasi pribadi dalam karya dan berkolaborasi untuk meningkatkan emosional dengan audiens. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam materi tersebut. Lalu next. Baik, itu tadi teman-teman pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silakan langsung saja ditulis di kolom komentar ini. Dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.